I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R.A. Husnul Khatimah sebagai moderator pada kelompok 13 ini. Baik, jadi pada kali ini kami akan membahas tentang asesmen kepribadian dan gangguan kepribadian. Baik, pertama ada asesmen kepribadian. Asesmen kepribadian merupakan istilah yang umum dalam upaya untuk menemukan perilaku atau pola pikir atau penyesuaian diri seseorang secara khas terhadap lingkungannya. Nah, salah satu sifat yang khas dalam laporan kepribadian adalah bahwa satu-satunya bentuk yang memadai adalah laporan yang bersifat dinamis, yang menggambarkan interaksi antar komponen dalam kepribadian sehingga melahirkan suatu pola perilaku tertentu yang bersifat khas. Menurut Bucur, terdapat 3 perbedaan mendasar antara asesmen proyektif dengan asesmen objektif. Pertama, asesmen proyektif sangat menaruh perhatian pada dinamika, sementara asesmen objektif mencari deskripsi sifat. Nah, yang dimaksud deskripsi sifat adalah deskripsi kebiasaan seseorang atau deskripsi gaya karakteristiknya. Yang kedua, tes proyektif bersifat samar-samar dan memiliki kebebasan untuk menjawab. Sementara, tes objektif memiliki stimuli yang dirancang secara jelas dan meminta jawaban-jawaban yang terbatas. Yang ketiga, isi respon tes proyektif secara tipikal ditafsirkan tiap orang tanpa referensi norma. Sedangkan pada tes objektif membandingkan hasil seseorang dengan orang lainnya. Nah, asesmen kepribadian tidak dengan sendirinya secara langsung memberikan sumbangan diagnostik kepada psikologi klinis, karena pada dasarnya pemeriksaan kepribadian tidak membicarakan mengenai penilaian, baik buruk ataupun normal atau tidak normalnya suatu pemeriksaan. Nah, biasanya kesesuaian ditandai karena adanya rasa nyaman individu yang bersangkutan. Sebaliknya, kalau tidak adanya kesesuaian, maka terjadinya tidak efektif. Ialah tidak sesuai dengan tuntutan rangsangan atau situasi yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman. Baik, saya akan melanjutkan materi dengan gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah gangguan-gangguan berat yang memberikan sedikit kemampuan kepada individu untuk menangani situasi-situasi yang membuatnya tertekan. Gangguan kepribadian juga suatu proses perkembangan yang timbul pada masa kanak-kanak, masa remaja, dan berlanjut pada masa dewasa. Keadaan ini merupakan pola perilaku yang tertanam dalam dan berlangsung lama dan muncul sebagai respon yang kaku terhadap tantangan situasi pribadi dan sosial yang luas. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama ada riwayat keluarga, yaitu ada atau tidak adanya gangguan kepribadian dalam keluarganya. Yang kedua ada status ekonomi, yang biasanya status ekonominya rendah. Yang ketiga ada pelecehan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak, baik secara verbal ataupun fisik. Yang keempat ada penelantaran pada masa kanak-kanak. Yang kelima ada keluarga yang kacau dan tidak stabil ketika masa kanak-kanaknya. Yang keenam ada pernah didiagnosa sebagai anak nakal. Yang ketujuh mengalami kehilangan atau perceraian orang tua atau peristiwa traumatis lainnya ketika masa kecil. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu gejala umum gangguan kepribadian. Nah, individu dengan gangguan kepribadian memiliki berbagai pengalaman, konflik, dan ketidakstabilan dalam beberapa aspek di kehidupan mereka. Nah, secara umum gangguan ini diklasifikasi berdasarkan yang pertama, pengalaman dan perilaku individu yang menyimpang dari social expectation. Nah, penyimpangan tersebut ada 4, yaitu yang pertama ada cara berpikir atau kognisi, kemudian afeksi, fungsi-fungsi interpersonal, dan kontrol terhadap impuls. Kemudian yang kedua, gangguan-gangguan tersebut bersifat menetap dalam diri individu dan berpengaruh pada situasi sosial. Yang ketiga, gangguan kepribadian yang terbentuk berhubungan erat dengan pembentukan distres atau memburuknya hubungan sosial, permasalahan kerja, atau fungsi-fungsi sosial penting lainnya. Yang keempat, gangguan bersifat stabil dengan durasi lama dan gangguan tersebut dapat muncul dan memuncak menjelang memasuki dewasa dan tidak terbatas pada episode penyakit jiwa. Kemudian ada klasifikasi dan deskripsi gangguan kepribadian. Nah, yang pertama ada kelompok A, yaitu merupakan kelompok individu yang cenderung berpikir atau berperilaku aneh. Gangguan pertama yaitu gangguan kepribadian paranoid.
Nah, paranoid personality disorder adalah pola kepribadian yang didominasi oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain disertai rasa dengki. Kemudian yang kedua ada gangguan kepribadian skizoid. Nah, gangguan tersebut adalah pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial dan menyempitnya ekspresi emosional atau dingin. Yang ketiga, gangguan kepribadian skizotipal. Selanjutnya ada resiko gangguan kepribadian. Pada orang yang tidak segera berobat, gangguan kepribadian dapat mempengaruhi beberapa resiko, yaitu yang pertama isolasi sosial, bunuh diri dan menyakiti diri, kecanduan alkohol dan narkoba, depresi, perilaku bunuh diri yang berbahaya, kekerasan atau bahkan pembunuhan, kejahatan, dan gejala yang dapat memperburuk di masa yang akan datang. Baik, untuk yang pertama ada isolasi sosial. Nah, ini mencakup kehilangan teman dekat karena ketidakmampuan menjalin hubungan yang sehat atau kebingungan dalam isolasi sosial. Selanjutnya ada bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Nah, ini sering terjadi pada seseorang dengan gangguan kepribadian ambang. Selanjutnya ada kecanduan alkohol dan narkoba, lalu depresi, kecemasan dan gangguan makan. Semua klaster beresiko untuk masalah psikologis lainnya. Yang kelima, perilaku bunuh diri yang berbahaya, yaitu orang dengan gangguan kepribadian ambang dapat melakukan tindakan berbahaya tanpa perhitungan seperti seks beresiko dan perjudian. Orang dengan dependent personality disorder beresiko mengalami pelecehan seksual, emosional, atau fisik karena seseorang tersebut hidup atau bergantung pada seseorang. Selanjutnya ada kekerasan atau bahkan pembunuhan, yaitu mencakup perilaku agresif pada gangguan kepribadian paranoid dan antisosial. Selanjutnya ada kejahatan, yaitu gangguan kepribadian antisosial memiliki resiko kejahatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan di penjaranya orang yang bersangkutan. Yang terakhir ada gejala yang ada dapat memperburuk di masa mendatang jika tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya ada pengobatan orang dengan gangguan kepribadian. Pengobatan sendiri sesuai dengan gangguan kepribadian yang dialami oleh klien atau pasien tersebut. Nah, contohnya seperti kelompok A, yaitu ada paranoia, skizofrenia, dan skizotipal. Untuk yang pertama ada paranoid. Pasien paranoid tidak berhasil dalam psikoterapi kelompok. Jadi pasien paranoid ini harus melakukan terapi secara tatap muka dan dia harus jujur kepada psikolog misalnya. Lalu untuk perawatan obat sangat membantu dalam mengobati kegelisahan dan kecemasan. Obat anti kecemasan seperti diazepam dapat digunakan dalam banyak kasus. Selanjutnya ada skizofrenia. Dalam terapi kelompok, pasien dengan gangguan kepribadian skizoid mungkin tetap diam untuk waktu yang lama, tetapi lama-kelamaan mereka akan bersatu. Pasien harus dilindungi dengan serangan agresif anggota kelompok lain karena mereka biasanya akan diam. Nah, seiring waktu, anggota kelompok menjadi penting bagi pasien skizoid tadi dan dapat memberikan kontak sosial. Nah, untuk obat-obatannya itu biasa digunakan antipsikotik, antidepresan, dan psikostimulan. Dosis rendah dapat digunakan dan efektif pada beberapa pasien. Yang terakhir ada skizotipal. Pikiran aneh pada pasien dengan gangguan kepribadian skizotipal harus ditangani dengan hati-hati. Nah, beberapa pasien terlibat dalam pemujaan, praktik keagamaan yang aneh. Terapis tidak boleh menertawakan aktivitas ini atau menilai keyakinan atau tindakan mereka. Nah, untuk farmakoterapinya, yaitu obat antipsikotik dapat membantu dalam mengobati delusi, halusinasi, dan gejala penyakit lainnya, dan dapat digunakan bersamaan dengan psikoterapi. Penggunaan haloperidol biasanya membuahkan hasil yang positif. Selanjutnya untuk kelompok B, antisosial, ambang batas atau draft, gangguan kepribadian historis, dan gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama ada antisosial. Ketika pasien merasa di antara teman sebayanya, kurangnya motivasi untuk berubah bisa hilang. Dalam menghilangkan gangguan yang dialami atau penyakit yang dialami itu lebih berfungsi malah yang dia menolong dirinya sendiri, bukan dari mungkin teman-temannya menolong dia untuk sembuh gitu.
Untuk terapi obat yang digunakan mengobati gejala yang dapat diprediksi seperti kecemasan, agresi, dan depresi. Selanjutnya ada ambang batas atau draft. Pendekatan berbasis realitas lebih efektif daripada interpretasi bawah sadar yang dalam. Terapi perilaku digunakan pada pasien dengan gangguan kepribadian, ambang untuk mengendalikan impuls dan ledakan kemarahan untuk mengurangi kepekaan terhadap kritik dan penolakan. Pelatihan keterampilan sosial, terutama biasanya menggunakan video, membantu pasien melihat bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain yang meningkatkan perilaku interpersonal mereka. Untuk farmakoterapinya, obat antipsikotik dapat digunakan untuk mengendalikan amarah, permusuhan, dan episode psikotik singkat. Antidepresan sering memperbaiki mood depresi pada pasien. Selanjutnya ada dialectical skill, di mana seseorang belajar mengendalikan perilaku dan emosi dengan menggunakan teknik mindfulness. Pasien dibantu untuk mengenali berbagai beban emosi tanpa harus bereaksi atau mengendalikan perilakunya. Selanjutnya ada gangguan kepribadian historis. Pasien dengan gangguan kepribadian ini seringkali tidak menyadari perasaan mereka yang sebenarnya. Psikoterapi berorientasi psikoanalisis, baik dalam kelompok maupun individu. Terapi obat-obatan yang digunakan boleh dengan penargetan gejala seperti antidepresan untuk depresi dan keluhan somatik, ansiolitik dengan kecemasan, dan antipsikotik untuk derealisasi dan delusi. Dan yang terakhir ada gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian ini sulit diobati karena pasien harus meninggalkan narsisme mereka untuk berkembang. Farmakoterapi yang digunakan yaitu lithium atau escalate digunakan sebagai bagian dari gambaran klinis pada pasien dengan perubahan suasana hati. Dan karena rentan terhadap depresi, antidepresan juga bisa digunakan. Selanjutnya untuk kelompok C ada menghindari atau avoid, dependent, dan obsesif kompulsif. Pertama ada menghindar atau avoid. Ahli terapi mendorong pasien ini untuk keluar ke dunia untuk melakukan apa yang dia rasakan. Mereka memiliki risiko tinggi dalam penghinaan, penolakan, dan kegagalan. Nah, ahli terapi harus berhati-hati saat memberikan tugas untuk berlatih keterampilan sosial yang baru di luar terapi, karena kegagalan dapat memperberat harga diri pasien yang telah buruk. Untuk farmakoterapi yang digunakan yaitu beberapa pasien tertolong oleh penghambat beta seperti atenolol atau tenormin untuk menguasai hiperaktivitas sistem saraf otomatik yang cenderung tinggi pada pasien dengan gangguan kepribadian menghindar, khususnya jika mereka menghadapi situasi yang menakutkan. Selanjutnya ada dependent. Nah, terapi yang digunakan pada pasien ini yaitu melalui proses kognitif behavioral dengan menciptakan kemandirian pada diri pasien, melatih ketegasan dan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, farmakoterapi yang digunakan yaitu benzodiazepine dan obat serotonergic dapat berguna. Dan yang terakhir ada obsesif kompulsif. Pada pasien gangguan ini, pasien yang mengalami gangguan ini seringkali tahu bahwa mereka sakit dan mencari pengobatan atas kemauan dirinya sendiri. Nah, asosiasi bebas dari terapi yang tidak terlalu mengarahkan sangat dihargai oleh pasien pada gangguan ini. Farmakoterapi yang digunakan yaitu clonazepam atau klonopin adalah suatu benzodiazepine dengan antikonvulsan. Pemakaian obat ini untuk menurunkan gejala pada pasien dengan gangguan kepribadian obsesif kompulsif parah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.